Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah bahasa Indonesia. Ini adalah video kedua. Di video kedua akan dibahas soal dari nomor 6 sampai soal nomor 10. Soal nomor 6, perhatikan petunjuk penggunaan sirup penurun panas berikut. Usia 3 sampai 6 tahun, 2 kali 1 sendok teh. Usia 6 sampai 12 tahun, 3 kali 1 sendok teh. Untuk dewasa, 3 kali 2 sendok teh. Kita perhatikan pertanyaannya di bawah. Kita lihat di sini, Fatia itu adalah seorang siswi yang berusia 14 tahun. Berarti ini masuk ke dewasa gitu ya. Anak dewasa berarti disarankan minumnya adalah 3 kali 2 sendok teh. Berarti kita tentukan jawabannya C di sini ya. Sekali minum 2 sendok teh. Sehari 3 kali. Jadi 3 kali 2 sendok teh itu adalah sekali minum 2 sendok teh diminum sehari 3 kali. Nah begitu ya untuk soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan teks petunjuk acak ini ya. Petunjuk acak. Ini adalah cara penggunaan rice cooker. Yang pertama angkat nasi, yang kedua atur tombol, yang ketiga pasangkan atau colokan steker rice cooker. Stop kontak, kemudian 4 masukkan beras. Kira-kira mana urutan yang tepat gitu ya. Urutan yang tepat pemakaian rice cooker. Jadi kita lihat pertama masukkan beras yang akan dimasak beserta air secukupnya. Kemudian setelah itu baru dipasangkan atau dicolokkan ya steker rice cookernya pada stop kontak. Lalu atur tombol sampai lampu menyala pada posisi memasak gitu ya, cuk. Kemudian selanjutnya angkat nasi setelah lampu menyala pada posisi warm ya. Warm di sini adalah sudah matang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu B ya. 4, 3, 2, 1. Selanjutnya nomor 8. Bacalah kutipan surat pembaca berikut dengan cermat. Pedagang-pedagang kaki lima yang terdapat di depan SD Bahagia sangat mengganggu arus lalu lintas. Mereka tidak hanya memenuhi bahu jalan, akan tetapi juga sampai mengambil tempat di salah satu ruas jalan. Selain mengganggu arus lalu lintas, para pedagang kaki lima yang tidak tertib ini juga membahayakan anak-anak. Saat pulang sekolah, anak-anak yang hendak membeli jajanan mereka terpaksa harus menyeberang ke jalan raya. Kita lihat pertanyaannya. Kalimat saran untuk rubrik surat pembaca tersebut yang tepat adalah, nah kira-kira mana ya? Nah, kita lihat mengenai kalimat saran itu apa. Jadi kalimat saran. Terdapat kata penanda pada awal kalimat maupun tengah kalimat. Seperti kosakata yang umum digunakan pada kalimat saran. Antara lain, sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, lebih baik, atau saya harap, kemudian saran saya, menurut saya, hendaknya, usahakan, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh kosakata yang digunakan pada kalimat saran. Nah, kita perhatikan mengenai jawaban dari soal nomor 8. A. Anak-anak tidak boleh membeli jajanan yang dijual para pedagang kaki lima. Nah, ini kurang tepat ya, karena ini disarankannya adalah untuk para pedagang ya, bukan anak-anak. Kemudian yang B. Seharusnya. Nah, di sini sudah ada kata seharusnya ya, kosakata yang tepat digunakan pada saran. Tapi kita perhatikan dulu tepat atau tidak. Seharusnya pengguna kendaraan bermotor jangan melintas di depan SD Bahagia. Nah itu kan sudah jalurnya ya, jalur untuk kendaraan bermotor. Seharusnya pengguna kendaraan bermotor jangan melintas di depan SD Bahagia, itu kurang tepat. Kemudian yang C, pemerintah seharusnya melarang keras dan memberi sanksi kepada pedagang kaki lima. Nah ini betul juga gitu ya, untuk mentertibkan bisa pemerintah melarang keras atau memberi sanksi. Tapi kita bandingkan jawabannya dengan yang D ini ya. Sebaiknya para pedagang kaki lima tersebut ditertibkan dan disediakan tempat yang lain. Nah ini yang lebih tepatnya gitu ya. Yang lebih tepatnya adalah sebaiknya para pedagang kaki lima tersebut ditertibkan dan disediakan tempat yang lain. Jadi di samping pemerintah melarang gitu ya, melarang untuk jualan di pinggir jalan, harus menyediakan tempat yang aman, yang baik, yang tidak mengganggu pada jalur lalu lintas dan anak-anak yang menyeberang di sana. Nah, ini jawaban yang tepat adalah D, sebaiknya. Dan di sini juga ada kata sebaiknya gitu ya, ada kata sebaiknya. Yang mana sebaiknya itu adalah ciri dari kalimat saran. Selanjutnya yang nomor 9.
Bacalah kutipan pengumuman berikut. Pengumuman. Pada hari Senin 8 Desember 2014 akan diadakan kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah akan dimulai setelah jam istirahat di ruang UKS SD Matahari. Semua siswa yang hendak mengikuti kegiatan donor darah diharuskan mendaftarkan diri paling lambat tanggal 7 Desember 2014 kepada wali kelas masing-masing. Selanjutnya kita perhatikan soalnya. Isi cuplikan pengumuman tersebut adalah A. Rapat pembentukan anggota tim kesehatan di SD Matahari. Dalam pengumuman di atas ya tidak ada bahasa rapat, tidak ada rapat pembentukan gitu ya. Hanya bentuk pengumuman saja yang ditujukan kepada siswa gitu ya, kepada siswa yang akan mengikuti atau yang hendak mengikuti kegiatan donor darah. Jadi di sini tidak ada bahasa rapat. Berarti yang A salah. Yang B, kewajiban mengikuti donor darah bagi setiap siswa. Di dalam pengumuman di atas tidak ada bahasa diwajibkan. Itu bahasanya adalah semua siswa yang hendak mengikuti kegiatan donor darah diharuskan. Nah, di sini ada bahasa diharuskan, itu adalah diharuskan bagi yang mau saja, baru diharuskan atau diwajibkan mendaftarkan diri. Jadi di sini tidak ada bahasa mewajibkan untuk mengikuti donor darah, tidak, itu yang mau saja siswanya gitu ya. Kemudian yang C, kegiatan donor darah di SD Matahari pada tanggal 8 Desember. Ini jawaban yang tepat ya, karena dalam pengumuman di atas pada hari Senin 8 Desember 2014 akan diadakan kegiatan donor darah. Berarti jawabannya adalah yang C, betul ya, yang C di sini. Pada hari Senin 8 Desember 2014 akan diadakan kegiatan donor darah. Di mana? Di SD Matahari. Jadi yang C, kegiatan donor darah di SD Matahari pada tanggal 8 Desember 2014. Jadi jawabannya adalah yang C. Dan bagaimana yang D? Penyuluhan kesehatan di SD Matahari pada tanggal 7 Desember 2014. Nah ini salah juga ya. Tidak ada bahasa penyuluhan di dalam pengumuman di atas. Selanjutnya soal nomor 10. Bacalah cuplikan teks drama berikut untuk menjawab soal nomor 10 sampai soal nomor 12. Nah, di sini kita lihat ya, Dina dan Intan pulang sekolah bersama. Di tengah jalan, Dina melihat seorang kakek yang sedang terbaring lemas di trotoar. Kata Dina, Intan, lihat itu, di trotoar ada seorang kakek yang terbaring. Nah, sambil menarik baju Intan agar menoleh ke arah trotoar. Berarti di sini Dina ya, Dina yang mengajak Intan. Dina yang mengajak Intan untuk melihat gitu atau menolong si kakek tersebut. Kata Intan, "Iya Din, kasihan sekali, sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan kakek itu." Kata Dina, "Ayo kita hampiri." Nah, di sini Dina juga yang mengajak gitu ya, yang mengajak Intan untuk menolong atau menghampiri. "Ayo kita hampiri, mungkin dia butuh bantuan." Nah, Dina dan Intan pun menuju ke trotoar tempat kakek itu terbaring. Kata Dina, kakek kenapa?" Nah, ini sini Dina juga yang menanyakan langsung kepada kakek ya mengenai keadaan kakek bagaimana. Kata Dina itu, kakek kenapa? Sambil memegang tangan kakek tua itu. Kata kakek, kakek tadi terjatuh. Nah, saat berjalan tidak sengaja, kaki-kakek terperosok ke lubang sisa galian. Kaki-kakek sakit sekali, sehingga tidak kuat untuk berjalan. Kata Dina juga yang menjawab, "Oh begitu, kakek tunggu di sini sebentar ya, saya akan mencari bantuan." Dina pun berlari ke warung makan meninggalkan Intan dan sang kakek. Ia hendak meminta bantuan kepada pemilik warung untuk menolong kakek itu. Nah, jadi di sini ada tokoh utama ya. Ada tokoh utama dalam teks drama di atas, yaitu tokoh utamanya siapa, dan kita perhatikan mengenai tokoh utama itu apa. Tokoh utama merupakan tokoh yang sering muncul atau yang mendominasi cerita. Nah, jadi kita lihat dalam teks di atas dari awal sampai akhir ini yang lebih banyak muncul, yang berperan gitu ya. Itu adalah Dina. Jawabannya ya. Di sini ada bahasa Dina dan Intan. Di sini di tengah jalan Dina juga melihat ya. Kemudian di sini Dina dan Intan pun menuju ke trotoar. Kemudian di sini Dina pun juga di akhir, di awal ada semuanya Dina gitu ya, yang lebih banyak berperan, yang muncul adalah Dina. Berarti tokoh utama dalam cuplikan teks drama di atas adalah Dina ya. Jawabannya adalah yang A. Nah, itulah mengenai pembahasan ujian sekolah bahasa Indonesia di video yang kedua. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video yang ketiga, membahas soal dari soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.